Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil laporan yang telah kami susun, yaitu UMKM Praktik Keuangan. Di bandela. Lu keberadaan. Di mana jalan lu? Nah, pada halaman ini ada yaitu halaman identitas. Nah, ini merupakan penjelasan singkat terkait UMKM kami, yaitu Kental Mercon. Adalah salah satu ide bisnis makanan rumahan yang sedang populer. Makanan ini menarik bagi pecinta makanan pedas dengan harga terjangkau dan banyak diminati. Kental Mercon menggunakan bakso sebagai bahan dasar, namun keunikan terletak pada sambalnya dimodifikasi dan memberikan rasa pedas yang khas. Nah, untuk bab 1 ada pendahuluan, mungkin ada latar belakang, yaitu dalam dunia bisnis banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Salah satunya membuat makanan bakso yang pedas adalah kegiatan yang tidak lepas dari bisnis. Apalagi untuk anak muda itu biasanya memang suka snack atau makan makanan ringan bakso pedas. Next. Di sini ada identifikasi masalah, yaitu bagaimana peluang bisnis Kental Merchant di Kota Batam, lalu ada bagaimana cara berwirausaha yang baik, ada bagaimana cara membuat inovasi, lalu juga strategi pada usaha Kental Merchant yang ingin kami buat. Lalu ada ide bisnis. Nah, di ide bisnis ini kita bermaksud untuk menyalurkan inovasi yang ada di bidang kuliner dengan memberikan inovasi-inovasi tertentu agar produk kami menjadi sesuatu yang lebih menarik daripada UMKM lain. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Bab 2, analisa prospek pasar. Yang pertama, analisa industri. Ada 5 force porter. Analisa 5 kekuatan porter. 5 force analytic adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami daya tarik industri dan tingkat persaingan di dalamnya. Yang pertama ada ancaman dari produk pengganti, yang kedua ada kekuatan tawar-menawar dan pemasok, yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar dari pembeli, yang keempat ancaman bagi pesaing baru, dan yang terakhir itulah. B. Pestel. Analisa Pestel adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami faktor-faktor perekonomian dan lingkungan eksternal yang dapat dipengaruhi oleh sebuah industri. Berikut sebuah industri. Bukan analisa Pestel. Yang pertama ada political, yang kedua ada ekonomik, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada teknologi, yang kelima ada environmental. Yang keenam dan ada juga legal. Yang ketiga C ada TWS. Analisa TWS adalah alat strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar faktor internal suatu organisasi dan faktor eksternal. Yang pertama ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunities, dan yang keempat ada threats. Selanjutnya ada analisa pesaing atau pesaing tidak langsung. Yang selanjutnya ada analisa pasar. Next. Yang gede ada STP, segmenting, targeting, dan posting. Yang selanjutnya ada analisa nilai kompetitif dan definisial. Yang B ada POD, point of difference. Selanjutnya ada validasi pasar, problem, market, produk, dan customer. Bab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nada. Baik, selanjutnya ada business creating. 3.1 itu ada analisis industri bisnis model pesaing. Di mana artinya itu yaitu kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengembangkan model bisnis baru untuk mendokumentasikan yang ada. Kemudian ada business model canvas dari pesaing langsung. A, customer segment, itu ada pelajar dan mahasiswa, kemudian ada pekerja dan kantoran, kemudian ada penggemar pedas, dan yang keempat keluarga. Kemudian ada value proposition, itu ada rasa pedas yang unik dan lezat, kemudian ada harga yang terjangkau, yang ketiga itu varian rasa yang beragam, kemudian yang keempat itu kemudahan akses. C, channels.
Yang pertama itu direct selling atau berjualan di bazar-bazar dengan media banner, spanduk, dan lampu yang menarik. Yang kedua itu secara via online atau daring, melalui GoSend, Gojek, atau Grab. Yang ketiga itu ada referensi pelanggan, taktik UH. Selanjutnya ada customer relationship. Relationship itu ada promosi dan diskon. Yang kedua itu ada layanan dan yang ramah. Yang ketiga itu ada umpan balik pelanggan. Kemudian ada revenue stream, itu hasil penjualan makanan pentol merchant. Kemudian ada key research, itu resep pentol merchant, bahan baku, serta peralatan masak. Kemudian ada key activities, itu produksi pentol merchant, pemasaran dan penjualan. Kemudian ada pelayanan pelanggan. Kemudian ada key partnership, itu ada pemasok bahan baku. Kemudian ada mitra bisnis. Selanjutnya ada cost infrastructure, itu biaya bahan baku, biaya sewa tempat, biaya peralatan, serta biaya pemasaran. Selanjutnya ada business model kanvas dari pesaing tak langsung, di mana perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang kompetitif dengan produk atau layanan usaha, tetapi tidak secara langsung menjadi pesaing. Di mana berikut pesaing tak langsung yang terjadi pada usaha pentol mercon. Yang pertama itu ada Cimol, yaitu menjual jajanan gurih dari aci yang pedas. Kemudian ada Seblak, yaitu jajanan gurih dan pedas yang memiliki berbagai varian topping. Selanjutnya ada bakso dan mie ayam, di mana langkah-langkah untuk pembuatan BMC tidak langsung itu ada pemahaman produk, segmentasi pasar, proporsi nilai, strategi pengelolaan hubungan pelanggan, kemudian ada kanal distribusi, struktur biaya, pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, pertimbangan keuangan. Kemudian ada kreasi bisnis yang ditawarkan. For action framework dari kreasi bisnis, pentol merchant dapat menjadi alat strategis untuk membantu perusahaan mengembangkan dan memperkuat bisnisnya. Berikut beberapa langkah yang dilakukan menggunakan 4 Action Framework. Itu ada eliminate, reduce, and change, serta create. Kemudian ada business modul canvas dari kreasi bisnis. Itu ada customer segment, pembagiannya itu pelajar dan mahasiswa, pencinta kuliner pedas, masyarakat umum, konsumen, dan wisatawan. Kemudian ada value proposition, itu ada rasa pedas yang unik dan lezat, ada harga yang terjangkau, porsi yang menyenangkan, kemudahan dalam mendapatkan produk, serta kemasan yang menarik dan praktis. Kemudian ada channel, gerai offline di berbagai lokasi strategis, penjualan online melalui platform e-commerce, layanan pesan antar makanan, kemitraan dengan toko-toko dan warung makanan, serta partisipasi dalam acara kuliner dan festival. Lalu ada customer relationship, itu interaksi langsung dengan pelanggan di gerai offline, layanan pelanggan yang ramah, program loyalitas, promosi dan penawaran, umpan balik, dan saran. Lalu ada revenue stream, itu penjualan langsung, lalu penjualan produk melengkapi seperti saus dan topping, layanan pesan antar, franchise, dan mendapatkan dari sponsorship dan kerjasama. Kemudian ada key research, itu resep dan bahan baku yang berkualitas, peralatan masak dan dapur yang memadai, staf yang terampil dan berpengalaman, jaringan distribusi yang luas, serta branding dan marketing yang efektif. Di aktivitas itu, produksi pentol merchant dengan kualitas tinggi, pengembangan produk, pemasaran dan promosi produk, pembukaan gerai offline di lokasi strategis, pengelolaan platform, dan pelayanan pelanggan. Key partnership itu pemasok bahan baku, distribusi yang agen penjualan, platform e-commerce, pengusahaan kuliner, serta media massa dan influencer. Kemudian ada cost structure, itu biaya bahan baku, biaya sewa, gaji, biaya pemasaran, biaya transportasi, dan biaya overhead lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu company overview, di mana visi kami di sini menjadikan usaha yang terdepan, berkualitas, menyediakan produk yang praktis dan higienis serta nikmat. Ada misi di sini, peningkatan mutu produk dan kontrol quality terhadap jenis produk, melakukan inovasi terhadap semua aspek, menjadikan usaha yang halal dan selalu memberikan kualitas yang terbaik, dan juga memberikan kepuasan konsumen dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan terbaik. Adapun di sini brand identity, yaitu usaha taktik UH ini adalah kumpulan kualitas yang berkaitan dengan produk bakso
checker merchant, serta membuat berbeda dari usaha lain antara lain yaitu logo, warna, gambar yang menggambarkan suatu brand, di mana di sini hal ini berfungsi untuk membentuk gambaran yang positif yang memudahkan pelanggan untuk mengenal dan mengingat brand, yaitu ada logo maupun warna. Next. Lalu di sini ada produk dan jasa, di mana taktik Hua ini menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan. Usaha yang menjual bakso ceker mercon menyediakan bakso ceker mercon yang diolah dengan bahan baku yang berasal dari ceker ayam yang empuk dan bumbu mercon yang pedas. Next. Adapun di sini struktur atau type bisnis, di sini perusahaan yang berbasis online, varian produk yang beraneka ragam, pengiriman produk ke rumah, bahan baku yang mudah didapatkan, dan juga kemudahan dalam promosi. Lalu di sini ada pun tim manajerial dan struktur organisasi, di mana yang paling atas itu kepemilikan, lalu diikuti oleh manajer keuangan, personalia, operasional, dan pemasaran. Di sini kepemilikan UMKM yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan visi dan misi, membuat dan menerapkan strategi bisnis, memimpin dan mengawasi semua aspek, lalu spesifikasinya yaitu pendidikan, pengalaman, dan juga keterampilan. Lalu manajer keuangan di mana pekerjaannya itu mengelola keuangan perusahaan termasuk perencanaan penganggaran pelaporan, berkolaborasi dengan pemilik dan manajer lainnya untuk mengatur investasi pembiayaan. Next. Lalu selanjutnya manajer personalia, di mana di situ beliau mengawasi fungsi personalia termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karyawan, mengelola kebijakan dan prosedur personalia untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Next. Lalu selanjutnya yaitu manajer operasional, di mana ini mengawasi operasi sehari-hari perusahaan untuk memastikan efisiensi dan produktivitas, merencanakan dan mengkoordinasikan proses produksi dan layanan, dan juga mengelola logistik dan rantai pasokan. Next. Lalu di sini yang terakhir yaitu manajer pemasaran, di mana mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis, merancang kampanye pemasaran dan periklanan yang efektif, dan mengawasi riset pasar dan analisis pesaing untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Lalu di sini ada pun sistem penggajian, yaitu gaji tetap, bonus kinerja, insentif lain, dan pembayaran lembur. Next. Di mana menerapkan sistem penggajian yang adil dan kompetitif, menerapkan sistem penggajian yang adil dan kompetitif penting untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bisnis plan. Yang pertama itu ada rencana pemasaran. Baru ada bauran pemasaran atau 7P. Yaitu 7P itu ada produk, ada harga, ada lokasi, promosi, dan orang atau people. Dan juga ada bukti fisik ataupun physical evidence atau proses. Dan lalu kemudian ada target dan strategi pemasaran. Untuk target pasar, taktik Hua ini adalah muda dewasa dan juga menyukai rasa pedas. Dan untuk strategi pemasaran, yang pertama ada strategi produk, yaitu menawarkan berbagai rasa bakso dan ceker mercon untuk memenuhi selera dan kesukaan yang berbeda. Lalu menyediakan bahan dan metode memasak berkualitas tinggi untuk memastikan rasa dan tekstur terbaik. Lalu juga ada strategi harga, menetapkan harga yang kompetitif untuk produk dengan mempertimbangkan kesediaan pasar sasaran untuk membayar. Terus ada tawaran diskon atau promosi untuk menarik pelanggan. Lalu ada strategi promosi, yaitu memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun WA untuk berinteraksi dengan pelanggan. Lalu ada strategi proses, yaitu menerapkan proses yang efisien untuk mempersiapkan dan pengiriman makanan untuk memastikan layanan tepat waktu.
Kemudian ada budget promosi. Yang pertama itu ada biaya peralatan atau biaya tetap. Untuk peralatan penjualan itu kami menggunakan modal awal dengan 100.000. Lalu ada biaya bahan baku, yaitu ada bakso ayam seharga 80.000 untuk per bulannya. Bumbu merconnya itu ada 120 untuk per bulan, dan bahan baku lainnya ada 100.000. Untuk totalnya ada 300.000. Dan untuk biaya operasionalnya ada biaya listrik 100.000 per bulan dan biaya lainnya 100.000 per bulan. Dan totalnya itu 200.000. Untuk hukum dan legalitas, sejauh ini UKM ini belum memiliki legalitas dan hukum yang lengkap karena kami juga menjalankannya di rumah, dan kami memprioritaskan kepatuhan hukum dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan semua prosedur dan yang diperlukan untuk memastikan operasi kami berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada pun lokasi atau dana usaha. Untuk lokasi usaha Taktikuha ini ada di Balai Persero, Anggrek Dalam nomor 30C. Kemudian ada aktivitas bisnis, yaitu UKM kami ini yang berbisnis di rumah telah berhasil menjalankan sejumlah aktivitas bisnis yang mencakup pengembangan produk, pembelian bahan baku, produksi, pengemasan, dan pemasaran, penjualan, administrasi bisnis, serta upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk. Lalu ada pun skala operasi dan jadwal produksi. Yang pertama ada skala produksi, yaitu memproduksi snack makanan pedas yang dilakukan di rumah dengan menggunakan peralatan dapur standar. Dan tim produksi terdiri dari pemilik usaha dan 1-2 anggota keluarga atau karyawan. Untuk jadwal operasi umum ada minggu pertama, hari 1-5 pengembangan resep dan formulasi produk, pembelian bahan baku, hari ke-6 dan 7 produksi awal produk, pengujian kualitas. Lalu minggu kedua ada di hari ke-1-4 produksi lanjutan pengemasan produk, 5-6 pemasaran dan promosi produk melalui media sosial dan situs web, dan hari ke-7 pengiriman produk kepada pelanggan. Minggu ketiga itu hari 1-4 itu produksi dan pengemasan produk berlanjut, 5-6 pemasaran lanjutan dan penanganan pesanan, hari ke-7 pemantauan stok dan administrasi bisnis. Minggu keempat itu di hari 1-3 produksi dan pengemasan produk terakhir, 4-5 persiapan untuk bulan berikutnya, evaluasi kinerja bisnis, lalu hari ke-6-7 pemeliharaan peralatan dan ruangan produksi. Lalu ada teknologi dan fasilitas produksi. Untuk teknologi ada peralatan dapur standar, yaitu ada kompor, panci, penggorengan, dan lain-lain. Terus lalu ada peralatan pengemasan seperti plastik kemasan, label, dan alat penimbang. Lalu ada komputer atau laptop digunakan untuk administrasi bisnis. Lalu ada juga perangkat lunak aplikasi bisnis. Aplikasi ini untuk manajemen inventaris keuangan dan penjualan. Lalu ada aplikasi atau platform e-commerce untuk penjualan dan pemesanan online. Lalu ada telepon dan komunikasi daring digunakan untuk komunikasi dengan pelanggan, dan akses internet digunakan untuk mengakses informasi pasar, melakukan pemasaran online, dan berkomunikasi secara daring. Lalu ada fasilitas. Untuk fasilitasnya rumah tinggal, yaitu area dapur yang digunakan sebagai produksi snack makanan pedas, dan ruang penyimpanan untuk bahan baku dan produk jadi. Lalu ada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk jumlah yang dibutuhkan pasti lebih untuk menjalankan proses operasi bisnis ini, tetapi karena UKM ini masih dalam tahap awalan rintisan, maka jumlahnya hanya 5 orang saja. Lalu ada tata kelola rantai pasok. Tahapan tata kelola rantai pasok ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, dan manajemen persediaan, distribusi, pemasaran, dan penjualan, manajemen resiko. Lalu ada pun rencana keuangan. Yang pertama itu ada biaya investasi awal dan modal kerja, yaitu biaya investasi awal itu ada 250.000, dan modal kerjanya itu bahan baku sekitar 150.000, dan utilitas itu ada 60.000. Untuk struktur finansial, selama struktur keuangan itu ada pendapatan. Untuk pendapatan per bulannya itu 375 dari penjualan bakso ceker mercon. Lalu ada biaya bahan bakunya itu 150 per bulan. Jadi keuntungannya itu ada 225.000 per bulan. Lalu ada sumber modal, yaitu modal sendiri tuh ada 250.000 dari masing-masing pribadi, dan jumlah modalnya itu 250. Lalu ada estimasi biaya produksi dan harga jual. Untuk biaya produksi, biaya bahan baku itu ada 300.000 per bulan dengan bahan baku yang digunakan membuat 25 porsi ceker bakso mercon, dan biaya produksinya itu total 300.000. Untuk harga jual per porsi itu 15.000.
Lalu keuntungannya harga total jual itu ada 375.000 per bulan dengan 25 porsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, untuk selanjutnya itu ada job desk masing-masing anggota. Yang pertama ada dari Ima, itu bertanggung jawab atas operasional, ada Justina bertanggung jawab atas mengatur keuangan, Dimas itu Sagita itu dan lalu ada Nada untuk kualitas. Nah, untuk selanjutnya itu ada strategi pemasaran yang membangun merek dan identitas, kita melalui media sosial juga. Nah, itu dari Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu yang kedua itu ada konten seperti foto atau video produk. Next, ada sistem penjualan yaitu penjualan online, itu lalu juga ada pesan antar. Jadi kita menerima pesanan melalui telepon, WhatsApp, atau dan Instagram untuk menyediakan opsi pembayaran yang mudah yaitu transfer atau sharing. Next. Berikut adalah lampiran dokumentasi proses produksi. Jadi ini adalah proses produksi terkait produk kami. Di bawahnya juga ini ada testimoni customer. Jadi apa aja yang udah dirasakan oleh customer terhadap produk kami. Lalu di sini ada kendala dan kesan praktik wirausaha oleh setiap anggota. Di sini ada Bima menyatakan kendalanya dan kesan praktik wirausahanya. Mungkin nanti bisa dibaca langsung karena ini lebih ke opini pribadi masing-masing. Kalau dibacakan secara satu-satu sepertinya waktunya tidak cukup ya. Lalu ada dari Bima, ada dari Dimas, ada dari Nada, ada dari Sagita, lalu juga ada dari Agustina. Oke. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anshala selaku dosen pengajar. Kami harap apa yang telah kami susun dan apa yang telah kami kerjakan selama ini memberikan hasil yang baik ataupun ke depannya. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.